Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Waalaikumsalam. Selamat menyaksikan tayangan spesial bulan Ramadan di kanal YouTube Media PSHT Indonesia. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya, Muhammad Elvian, Sekretaris PSHT Cabang Jakarta Selatan, dapat memandu perjumpaan perdana cabang kami di kanal ini. Langsung dari jantungnya pencaksilat Indonesia, di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Di sore hari yang penuh keberkahan ini, kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang sangat dekat dengan jati diri kita, yaitu indahnya Ramadan berbagi. Telah bersama dengan kita sosok orang tua dan pimpinan kita, Ketua PSHT Cabang Jakarta Selatan, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Prestasi di Pengurus Pusat PSHT, dan juga Bidang Prestasi PBIPSI, Kang Mas Sunarno. Selamat sore, Mas Sore, Sunarno. Mas Elvian. Terima kasih sudah hadir untuk berbagi inspirasi dan momen yang sangat spesial ini. Mas Sunarno, tema kita sore ini adalah indahnya Ramadan berbagi. Kita tahu organisasi kita mengajarkan untuk ikut serta memayu hayuning bawono. Kang Mas Sunarno, mohon izin, bisa diceritakan Mas apa saja aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh dulur-dulur Persaudaraan Setiati Terate Cabang Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Mas Elvian, saudara-saudara PSHT seluruh Indonesia. Izinkan saya barangkali ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan Ramadan yang dilakukan oleh semua, mulai dari tingkat rayon, ranting, cabang, bahkan nanti ada sampai tingkat pusat. Barangkali ini hanya sekadar informasi saja, bukan berniat untuk ujub, untuk memamerkan kegiatan, bukan, tapi barangkali bisa ke depan menginspirasi barangkali apa yang bisa kita lakukan di bulan-bulan Ramadan. Barangkali ini masih ada sisa 10 hari ke depan, barangkali kalau masih berbuat, masih kita bisa lakukan. Namun barangkali saya mulai dari selatan itu pada saat awal kegiatan Ramadan itu dimulai dengan kita ada kegiatan bagi sembako. Ada siswa putih yang latihan di cabang itu, kita bagi sembako 106 paket untuk orang lingkungan Padepokan. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitaran Padepokan. Jadi ada 3 RT yang melingkupi Padepokan Jakarta Selatan itu kita bagi sembako. Jadi ada beras, ada mie, ada gula, ada minyak, itu kita bagi, itu rutin. Itu menjadi kegiatan awal Ramadan kemarin. Kemudian disusul beberapa kegiatan-kegiatan dari ranting-ranting. Jadi kemarin saya menghadiri beberapa, ada juga yang nggak sempat menghadiri karena bersamaan. Ada ranting-ranting yang seperti ranting Mampang, ada ranting Pancoran, ranting Pasar Minggu, kemudian ranting Kebayoran Lama, dan juga ranting lain itu buka puasa bersama itu malah bagus sekali dijadikan momen untuk mempertemukan antara orang tua siswa. Itu kan latihan di selatan itu banyak anak-anak ya, jadi ada pelajar, ada anak-anak, ada mahasiswa, ada yang umum. Jadi ternyata ranting-ranting itu mengumpulkan. Jadi yang hadir itu bukan cuma dari siswa-siswa, ternyata justru orang tuanya hadir situ. Jadi kita bisa komunikasi, kita bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan, juga rencana ke depan mau seperti apa tuh, mumpung ada orang tua. Jadi kemarin tuh jadikan momen, jadi kita mulai 1 jam sebelum beduk gitu kan. Nah itu ada komunikasi antara pelatih, kemudian saya sebagai ketua cabang, terus orang tua, itu ada komunikasi. Itu dilakukan di beberapa ranting semua seperti itu. Dan itu bagus, artinya ya program internal, program eksternal, kejuaraan ke depan mau seperti apa. Itu yang dilakukan oleh ranting-ranting. Kemudian di cabang juga karena itu rutin, biasanya kalau siswa putih di cabang itu punya bikin kegiatan buka puasa bersama, mengundang semua ketua-ketua ranting se-Jakarta Selatan. Itu juga sama, kita kumpul, kita berbagi, kita bagi takjil di situ, kemudian kita bisa komunikasi dengan ketua-ketua ranting. Jadi Ramadan ini selain kita hanya sekedar, bukan cuma sekedar buka puasa terus selesai sholat, bukan, tapi justru momen itu kita jadikan untuk saling kita tatap muka, kita bersilaturahim, kita bertemu. Jadi kalau untuk selatan kita sudah kemarin ranting-ranting sudah, kemudian di cabang sudah gitu ya. Ini sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mempertahankan itu untuk bisa tetap seperti itu. Ranting-ranting yang lain yang barangkali
ini masih ada nggak tahu, nanti mungkin ada informasi sebelum pada mudik ini kan masih ada kegiatan. Itu barangkali Mas yang selatan. Luar biasa sekali Mas di cabang Jakarta Selatan ini. Jadi tidak hanya sekedar acara makan-makan, tapi juga benar-benar mempererat tali persaudaraan. Namun saya juga mendapatkan informasi Mas, bahwa PSHT ini juga melaksanakan giat pada tingkat nasional Mas. Masih dalam rangkaian bulan Ramadan ini Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Ya, jadi beberapa waktu lalu Ketua Umum saya mendampingi ada kegiatan pertemuan dengan Ketua Harian PBFC. Ya, kemudian PSHT menginisiasi kali ini Mas, mungkin nggak kalau misalnya kita di bulan Ramadan itu di depan Padepokan Taman Mini itu kita berbagi takjil, berganti-gantian perguruan. Nah itu ternyata program yang kita usulkan itu disambut baik oleh PBFC. Jadi kita sebagai inisiator kita jadi perguruan yang pertama waktu itu. Jadi PBFC hari pertama, hari keduanya langsung PSHT. Nah ternyata ada respon juga. Akhirnya 10 perguruan historis dan besar ikut semua. Jadi setelah kita itu ada Prisediri, ada Merpati Putih, ada Tapak Suci, ada Asad, ada Pagar Nusa, ada SMI, ada KPS Nusantara, ada Prisya Putih, terus masuk Putra Betawi itu bergantian. Jadi ada yang sampai 2 kali, ada yang 1 kali, tapi setiap kita jalan garak itu kita bagi 1000 takjil. Jadi perguruan menyiapkan 1000 takjil, nah kita bagi dengan anggotanya datang sini, kita yang berbagi. Jadi itu setiap sore di depan Padepokan ini, tahun ini luar biasa ada kegiatan bagi takjil untuk yang orang pulang kerja dan juga melintas di sekitaran Padepokan. Ini program yang menurut saya bagus, keren gitu ya, dari inisiatornya di SHT dan itu sambut baik oleh PBFC dan itu diagendakan. Jadi sampai ada surat ke perguruan-perguruan semua partisipasi. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi kemasannya, tapi saya lihat malah udah ditunggu setiap saat kegiatan tuh ditunggu dan kita kebagian dalam 2 kali. Yang pertama itu puasa kedua dan yang hari ini kita tanggal 11 ini yang kedua. Jadi kita hanya yang melibatkan yang DKI saja nih. Yang lalu yang pertama itu Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara sama Jakarta Selatan. Nah, yang kali ini Jakarta Timur, Jakarta Pusat dengan Capsus Taman Mini. Jadi tiga cabang ini menyelenggarakan itu bersama-sama. Dan tadi saya lihat sudah selesai cukup nggak sampai setengah jam itu bagi takjil dengan persiapannya, capek persiapannya dari siang persiapannya begitu bagi mas cepat sekali karena semua orang yang lewat di depan Padepokan mau menerima bingkisan itu diterima dengan senang hati. Dan ini sesuatu yang bagus dan ini bukti bahwa ini PSHT yang selama ini sudah diakui oleh PBFC itu yang diajak berkegiatan oleh PBFC ya versinya Ketua Mas Topik ini. Jadi PSHT ini menunjukkan bahwa kita aktif di PBFC. Itu yang perlu kita catat bahwa PBFC mengakui Mas Ketua, Mas Topik sebagai organisasi yang sah yang diakui negara dan setiap kegiatan kita sudah dilibatkan. Itu kan catatannya. Siap. Luar biasa, berarti bisa dikatakan PSHT ini starternya kebaikan di PBFC Mas G. Ya enggak, jangan ngomong itu berlebihan, tapi yang jelas setiap kita bikin momen, bikin item ternyata disetujui lah dan disupport. Dan sekarang kemarin saya lihat semua perguruan-perguruan support semua. Jadi ketua-ketua perguruan hadir, yang dari Persediri, Pak Dwi itu hadir, Profesor Dwi itu hadir, kemudian dari Tapak Suci, yang dari Satria Muda Indonesia, dari KPS Nusantara, dari Asad, jadi semua hadir, luar biasa. Jadi keren lah. Tahun ini alhamdulillah PBFC punya momen yang bagi takjil dan mudah-mudahan itu jadi kegiatan tahunan akan datang. Amin. Kemudian berkembangnya organisasi kita Mas. Setiap tahun kita mengesahkan ribuan warga baru. Dengan padatnya agenda kita di PSHT ini dan padatnya agenda Mas Nano selama berkiprah di PSHT, mohon izin pesan-pesan Mas untuk saudara-saudara muda kita, mungkin warga baru dan juga calon warga baru, untuk kedepannya agar kegiatan-kegiatan ini terus melekat sebagai jati diri dan bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, Mas. Ya, barangkali izin saya menasihati untuk diri saya terutama sebagai ketua cabang, tapi juga teman-teman selatan juga mungkin warga Eksatelaté dimanapun berada, barangkali kita sudah waktunya
di 2026 ini harus mulai berubah. Berubah dalam artian kita urusan hukum ya sudah selesai besar hukum, kemudian organisasi sudah ada yang urus, ya semua kita ambil peran. Jadi masih sama-sama kita ambil peran bagaimana yang bidang pencaksilat ajaran ya bagaimana melatih dari tingkat rayon, ranting sampai ke cabang, persiapan putih, persiapan warga tahun ini dikemas sedemikian rupa karena Lemdiklat kan sudah mengadakan kegiatan. Jadi hasil Lemdiklat itu tolong laksanakan di tingkat ranting, rayon sampai ke cabang sehingga hasil latihan itu sesuai apa yang diharapkan oleh Lemdiklat. Itu untuk yang ajaran. Kemudian prestasi juga gitu. Kita sudah berapa kali melakukan penataran pelatih prestasi. Nah, tolong ya sekarang harus sudah mulai di 2026 ini berinovasi, kemudian juga harus membuat prestasi, jangan cuma sibuk sama urusan hukum aja, urusan organisasi yang ya menurut saya sebentar lagi selesai. Jadi harus segera diakhiri. Kita sudah fokus bagaimana tiap-tiap ranting, rayon, cabang berbuat prestasi. Nah, karena ini prestasi ini penting yang bisa mengangkat nama Esa Trate di kancah pencaksilat itu bukan ajaran saja, tapi juga prestasinya. Jadi kalau ajaran itu kepada sikap moral kita sebagai warga Esa Trate yang diterang orangnya baik, orangnya ramah, orangnya kan gitu, akhlaknya baik kan seperti itu. Tapi dalam prestasi kita harus jadi contoh juga. Artinya jangan sampai nanti kita nggak ada yang juara SEA Games, nggak ada yang juara PON, nggak juara itu kan tantangan buat kita semua. Jadi sehingga saya berharap sekarang semua cabang-cabang, semua pelaku prestasi mulai menata diri karena PON 2028 itu udah depan mata. Kemudian kita akan segera masing-masing habis Lebaran ini pasti banyak yang mungkin 2026 itu sudah banyak yang kejurda tiap provinsi. Nah kita jangan sampai ngambil bagian. Jadi latihan dari sekarang, mulai dari sekarang segera siapkan atletnya supaya bisa ikut seleksi untuk PON 2028 di NTT. Itu untuk yang prestasi. Kemudian ada bidang lagi pencaksilat ajaran segala macam itu harus segera kemarin sudah ada penataran pelatihnya, kemudian itu juga mulai dikemas tiap-tiap cabang coba membuat sesuatu yang yang bagus hasil penataran apa kira-kira bela diri praktis yang simpel untuk kategori untuk misalnya untuk orang umum seperti apa ini di masing-masing cabang kan sudah bisa yang itu latihan di Jogja kemarin bisa mengakomodir diri itu seperti itu jadi ajaran prestasi kemudian bela diri itu harus segera kita berbenah kemudian kita sudah nggak ada waktunya lagi 2027 itu udah terakhir artinya udah nggak ada lagi persiapan kita untuk kegiatan-kegiatan di luar prestasi, ajaran, dan juga bela diri praktis. Jangan cuma sekedar jadi warga, terus nanti kalau hanya geruduk sana sini, kumpul sana kumpul sini, nggak ada manfaat itu nggak penting. Lebih baik sekarang yang penting masing-masing cabang, masing-masing rayon, ranting itu yang penting ada silaturahmi. Dibiasakan kumpul. Apapun terjadinya kalau kumpul pada jam latihan, kumpul pada saat menghadiri latihan itu penting. Sehingga bisa saling asih itu sambil kita silaturahmi, kita anjang sana seperti itu. Itu Mas Selvian. Baik, Mas Nano, persiapan apa saja sih yang dilakukan oleh Jakarta Selatan baik di bidang ajaran maupun prestasi? Nah, apalagi dalam waktu dekat ini kan saya dengar kita mau ada agenda internasional kejuaraan dunia PSHT di Bali. Mungkin bisa dijelaskan Kang Mas. Baik, kalau yang di cabang rutin seperti biasa itu ada persiapan pengesahan tahun ini. Jadi kita udah ada calon warga yang udah latihan rutin di cabang seminggu 2 kali, kemudian mereka latihan di ranting mereka 1 kali. Itu kita ada selatan itu tahun ini agak menurun, jadi yang dari tahun lalu sekitar 64 kalau tidak salah itu 64, yang lalu kan 106. Nah itu agak turun sedikit ya. Kemudian pengesahan tahun ini mudah-mudahan kita sudah makin bagus, kemudian semua persiapan kaitannya dengan administrasi apa semua saya lihat sudah dilaksanakan oleh tim, sudah bagus. Kemudian tinggal bagaimana menghadapi pendadaran, waktu kemudian juga tes kelayakan itu harus segera dilakukan. Kemudian untuk yang ajaran juga dalam waktu dekat kami akan adakan penataran pelatih ajaran itu semua pesertanya di masing-masing ranting. Jadi itu ada agenda untuk penataran pencaksilat ajaran itu pesertanya pelatih-pelatih ranting. Nanti akan kita laksanakan selama sekian hari, tempatnya di padepokan kita. Kemudian setelah nanti ajaran, udah penataran pelatih ajaran, nanti akan ada juga untuk yang prestasi itu ada beberapa kegiatan kita ada antarayon itu akan segera dilaksanakan. Kita akan ada kejuaraan
pencaksilat yang dari kategori pra-remaja, remaja, usia dini sampai ke dewasa itu di antarayon. Itu mudah-mudahan segera akan kita lakukan. Kemudian untuk organisasi, kita di tahun 2002 juga akan, habis lebaran ini akan ada raker, rapat kerja cabang, rakercap, yang tempatnya di puncak itu udah kita, setempatnya sudah ada, tinggal nanti di sana akan menyusun program-program kerja sesuai dengan hasil Rakernas di Jambi. Itu akan kita breakdown apa saja yang bisa kita kerjakan di Jakarta Selatan. Kalau untuk prestasi, dan prestasi yang persiapannya dengan kejuaraan dunia, kita sudah siapkan juga atlet-atlet yang dewasa yang bisa diikutkan di kejuaraan dunia di Bali untuk bulan September yang akan datang. Barangkali kalau bocoran saja kebetulan saya panitia gitu kan, ini informasi saya sama cabang-cabang yang lain yang menyaksikan channel ini, barangkali ayo semua ikut berpartisipasi di kejuaraan dunia di Bali yang akan datang bulan September minggu kedua. Itu mempertandingkan hampir semua kelas. Jadi kelas pertandingan yang kategori IFSI kita pertandingkan semua, kelasnya lengkap. Kemudian juga ada yang kategori tunggal ganda regu, kemudian kita punya yang tunggal regunya yang versi estratrate, dan juga tunggal regunya yang versi ajaran. Dan yang lebih bagus lagi, itu ada satu lagi kejuaraan yang tanpa body protector, itu ciri khasnya estratrate. Itu kategori eksibisi, jadi eksibisi khusus. Nanti itu hanya kelas B, BCD saja. 3 kelas itu khusus laki-laki, nggak ada perempuan, tanpa body protector. Itu kelasnya jawara lah, kelas terbaiknya estratrate itu ada di situ. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga berkali-kali di beberapa podcast seperti ini, kali ini kita membatasi karena tidak bisa semua 250 cabang itu ngirim semua atlet ke Bali, selesainya lama berapa bulan kan gitu ya. Sehingga untuk yang kategori seni itu ada audisi. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan launching, kemudian dari audisi mulai dikasih ketentuannya bagaimana bikin videonya. Yang lolos nanti hanya yang 8 besar saja yang ikut sampai ke final, grand finalnya di Bali itu 8 besar saja. Jadi nanti ada kirim tunggal misalnya dari seluruh Indonesia jumlahnya berapa, misalnya ada 100, itu akan kita pilih menjadi 20. Nah, yang 20 itu akan kita nilai secara online. Nanti dari 20 itu hanya dipilih 8 terbaiknya itu yang mewakili tampil di Bali, seperti itu. Jadi nanti yang agak khusus di sini, satu cabang itu nanti hanya boleh kirim 5 nomor saja. Jadi kalau udah dapat seninya 2, ya tandingnya hanya milih 3. Tapi kalau dapat seninya 1, ya gitu. Tapi kalau misalnya seninya nggak lolos, ya berarti 5-5-nya boleh tanding, pilih semua. Ya, seperti itu. Jadi ini menjadi agenda besar kita, dan kita sedang mengajak, saya sudah beberapa kali berkomunikasi kepada kawan-kawan dari luar, terutama kita kemarin sudah komunikasi dengan kawan-kawan yang di Inggris, kemudian kawan-kawan yang di Perancis, kawan-kawan yang di Portugal, kemudian juga saya sudah komunikasi dengan Malaysia, kalau juga kawan di Australia, kemudian komunikasi, Belanda kita juga komunikasi, mudah-mudahan mereka bisa berpartisipasi. Makanya harus jauh-jauh hari, waktu-waktu ini harus kita sampaikan kepada beliaunya supaya kalau izinnya orang asing kan nggak semudah kayak kita, kalau mereka harus butuh waktu berbulan-bulan. Itu barangkali persiapan selatan juga sudah menyiapkan itu, ya ada untuk yang kategori tanding kita sudah siapkan juara-juara kita. Kebetulan anak kita kan kebetulan yang lolos untuk Plada PON DKI kan ada 3. Itu kan berarti terbaiknya kita ada 3 orang, 1 putra, 2 putri, itu atlet terbaiknya kita yang lolos Plada PON DKI yang untuk persiapan yang hasil kejurda DKI yang kemarin di IPSI ya. Itu barangkali Mas. Jadi banyak agenda-agenda ke depan ini yang bisa kita selenggarakan, bisa ikuti. Jadi itu yang internal kita, yang di luar sana masih banyak lagi kejuaraan-kejuaraan yang terbuka yang lain yang makin bergengsi, dan itu semua mengacu sama persiapan-persiapan dalam rangka PON semua ini. Persiapan PON 2028 di NTT. Itu barangkali Mas Fian. Baik. Berarti Mas Nano ini sangat luar biasa sibuk gitu. Baik di internal PSHT, di PB maupun di PSHT yang tingkatnya nasional dan internasional. Ya, terima kasih banyak Kang Mas atas bocoran-bocoran informasinya perihal Kejurdun. Mungkin nanti cabang-cabang bisa menyimak penjelasan dari Kang Mas Nano. Ini bocoran yang luar biasa banyak menurut saya. Terima kasih Kang Mas atas waktu dan inspirasinya. Semua yang jenengan paparkan tadi sangat memotivasi kami untuk senantiasa mengembangkan organisasi dan juga mengabdi ke organisasi. Semoga
apa yang Kang Mas Nano lakukan selama ini menjadi motivasi bagi kami untuk mencontoh sepak terjang Kang Mas. Terima kasih banyak Kang Mas atas informasinya dan juga bocoran-bocoran perihal kejurdun. Ini informasi yang sangat berharga bagi cabang-cabang, bisa disimak sampai habis, bocoran ini sangat banyak. Kemudian mohon Kang Mas closing statement dari Kang Mas Sunarno untuk bulan Ramadan ini di kegiatan PSHT kita. Baik, makasih Mas Elvian sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini. Sekali lagi, kegiatan Ramadan itu sangat sangat bagus, sangat cocok lah dengan organisasi kita. Jadi Persaudaraan Studi Trate yang namanya kegiatan buka puasa, bagi takjil, kemudian kegiatan ibadah yang lain itu pasti cocok lah, klop dengan apa yang ada di ajaran perguruan kita. Sehingga saya berharap ini semua makin semangat, makin giroh menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan mungkin saya yakin saudara-saudara seluruh penjuru menyelenggarakan ini. Saya semua daerah-daerah lah, bagi takjil di jalanan, bagi takjil di tempat ibadah, itu mari kita galakkan. Jadi kita siapkan diri, bahkan kalau tahu tahun depan itu kalau kasih umur panjang, tahun depan kita sudah siapkan nih dari jauh hari apa saja yang kita siapkan masing-masing. Kalau perlu ada Mas Alfian siapkan juga nanti. Jadi ada kayak safari gitu, keliling gitu. Gantian ke ranting ini, besok minggu depan ke ranting ini, besok ke ranting ini, semua ranting itu kebagian gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ke depan bisa makin bagus, makin berkualitas. Sekali lagi niatnya adalah niat ibadah, bukan niat untuk pamer, bukan ujub, bukan pengen menyombongkan diri, enggak. Justru kita ngajarin kepada adik-adik kita, ini loh adik-adik kita para siswa dan kepada warga-warga baru, kita berbagi itu dengan kemampuan yang kita punya. Tidak harus mewah, tidak harus, tapi mampunya kita seperti ini kita berbagi. Mas lihat kali orang-orang yang kita bagi dengan snack yang kita bagi ke jalan aja, orang begitu gembira. Baik ojol, baik angkot, pengguna jalan, semua ambil, semuanya happy menerima itu. Padahal kalau nilai segi isinya kan tidak seberapa, tapi karena nilai berbaginya itu menjadi pelajaran buat para peserta yang ikut membagi, para siswa, indahnya berbagi seperti itu. Itu Mas Pian. Terima kasih Kang Mas Nano atas informasi, motivasi, dan wejangan yang telah disampaikan. Baik bagi seluruh saudara-saudaraku di seluruh penjuru dunia. Demikian podcast perdana Persaudaraan Setia Trate Cabang Jakarta Selatan pada kanal YouTube Media PSHT Indonesia. Jangan lupa untuk terus mendukung channel-channel Persaudaraan Setia Trate. Saya Muhammad Elvian pamit undur diri dari Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Tetaplah menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Salam persaudaraan.